bukan les kan? Nyebut itu lagi buat dokumen itu saya belajar juga. Jadi penting hukumnya, ada fardu hukumnya. Saya barusan menasihati kita begini. Jadi hukumnya fardu atau wajib atau penting sekali untuk kita itu menjaga syariah. Selama ini sebagian besar muslim menganggap syariah itu ya Quran dan hadis, atau Quran atau syariah itu adalah sholat, zakat, puasa, haji. Selain itu adalah sunnah. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan kan syariah itu kan intinya Al-Quran ya. Artinya Al-Quran ini adalah mutlak, tidak ada tawar-menawar. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran memberikan clue atau bocoran, ya ayyuhalladzina amanu, jika kalian ingin membangun iman, atau dalam tafsir muhakikatnya jika kalian ingin aman, kata Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya tidak ada yang bisa memisahkan antara Insya Allah, kajian Nabi dan ulil amri atau pembimbing atau syekh atau aulia Allah. Artinya jika kalian ingin menyempurnakan syariah kalian, maka kalian harus mengerti Allah melalui Quran. Dan dalam Quran itu ada atiullah wa atiur rasul. Kalian harus mematuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wa atiur rasul. Dan di dalam Quran itu juga Allah mengatakan ulil amri minkum, dan patuhlah pembimbing kalian, syekh kalian. Artinya bahwa kalian harus mematuhi Allah dengan cara mematuhi Rasulullah, dengan cara mematuhi syekh kalian, syekh kita semua. Jika kalian menghilangkan salah satu dari diantaranya, misalnya ulil amrinya kalian hilangkan, maka sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan syariah, tidak akan mendapatkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran. Itulah mengapa Maulana Syekh mengatakan sesungguhnya seseorang itu hanya menemukan syariah sedikit dalam hidupnya, karena mereka hanya mengambil dari Quran dan hadis tanpa mengambil dari hatinya para wali. Padahal hati aulia Allah itu ada sifat di situ. Makanya nanti di akhirat tidak ada orang yang selamat dari jembatan Siratal Mustaqim. Walaupun ketika di dunia itu adalah seorang ahli syariah sekalipun, mereka semua tidak akan selamat. Mereka tidak akan selamat di hadapannya Gusti Allah. Artinya mereka tidak akan selamat untuk mendapatkan kunci surga mereka. Makanya syariah itu penting. Terus dasar itu apa isinya? Syariah itu isinya adalah patuh sama Gusti Allah, patuh sama kajian Nabi, dan patuh pada syekh kita. Itulah syariah sebenarnya. Jadi contoh paling mudah, kita tahu Islam dari siapa? Tahu Quran dari siapa? Dari kajian Nabi. Sehingga kita jadi mengetahui adanya Gusti Allah. Lalu apa kajian Nabi memberitahu ke kita langsung dalam hidup kita? Kan enggak. Apa Gusti Allah memberitahu pada kita langsung? Enggak. Bahkan di masa Rasulullah, Allah itu tidak memberitahu sesuatu langsung pada para sahabat melalui kajian Nabi itu. Makanya kita tahu Islam, kita tahu syariah, tahu Quran itu dari guru kita, syekh kita. Syekh Abu Tufail, mulai Syekh Isa, mulai Syekh Najib. Artinya bahwa memang kita butuh perantara. Makanya betul dalil atau bukti atau tanda di mana Allah mengatakan wa ulil amri minkum. Oh betul berarti. Jadi sahih. Begitu. Ya lalu bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana nanti saat kita melewati jembatan Siratal Mustaqim, gitu. Karena hidup di dunia itu adalah gambaran kita nanti dia berhisab di akhirat. Nah kita di dunia itu tidak menjaga kesenangan yang Gusti Allah, tidak mematuhi Allah. Mematuhi Allah yaitu tadi adalah atau Rasulullah amri itu mematuhi Gusti Allah.
Kalau hanya atiullah wa rasul tanpa ulil amri minkum artinya tidak murni Allah. Ini seperti halnya begini. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga, Allah menyuruh seluruh penduduk surga sujud pada Nabi Adam, termasuk Azazil. Malaikat semua bersujud. Israel malaikat yang pertama bersujud. Sehingga Allah mengkaruniakan nur di antara dua mata beliau. Dan nur itu diberikan pada orang-orang yang sujud di waktu subuh. Insya Allah seperti itu. Orang yang sujud di waktu subuh itu wajahnya bercahaya, di sini ada nurnya. Jadi makhluk pertama yang sujud di surga itu adalah Israel alaihissalam. Begitu. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifatul fil ardh. Lalu artinya apa? Artinya bahwa kita justru menyerahkan diri kita jabatan syekh tersebut. Mereka justru menyerahkan di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Azazil merasa makhluk yang paling beribadah, makhluk dulu daripada para malaikat, makhluk yang paling tua lah di surga. Sehingga mereka tidak mau bersujud pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Azazil tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam, itu seolah-olah kalau dalam Al-Quran atiullah wa rasul ulil amri minkum ulil amri minkum itu seolah dihilangkan gitu. Seperti orang yang seperti kondisinya. Padahal semua makhluk di surga disuruh sujud di hadapan Adam itu karena perintah Gusti Allah juga, itu ilmu hikmah, ilmu nur. Sama halnya, padahal kita diperintahkan untuk patuh pada syekh kita, itu adalah perintah Gusti Allah juga dalam Al-Quran. Atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Tanda seorang syekh, mereka itu bersama Rasulullah, mereka ma'aris, mereka naik terus makomnya di hadapan Gusti Allah itu apa? Ilmunya itu bal-yazdad, bertambah. Itu tandanya. Tapi ilmunya tidak bertambah, ya mungkin syekh tersebut berhenti di satu tempat. Tapi tidak mungkin setiap syekh pasti mereka akan terus menuju kajian Nabi. Kajian Nabi itu Gusti Allah terus, Gusti Allah tidak berhenti di satu titik. Itu. Nah makanya dunia ini semakin akhir zaman, kenapa berputarnya semakin cepat? Ya karena mereka mengikuti kajian Nabi. Kajian Nabi itu Gusti Allah. Sama kayak kalian dalam balapan MotoGP. Lap-lap terakhir kan kecepatannya kan cepat sekali lah, kayak begitu kondisinya. Jadi Azazil itu tidak mau sujud pada Adam, karena Azazil itu merasa bahwa Adam adalah makhluk. Ngapain aku sujudin, aku langsung pada Allah aja. Nah, ibaratnya kayak kita ulama-ulama zaman sekarang. Aku tidak mau ikut thariqah, tidak mau ikut seorang syekh, tidak menjadi pembimbing, langsung hadis sudah cukup. Padahal menurut Allah belum cukup. Tandanya apa? Nah itu tandanya, buktinya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kalian aman, atiullah, taatlah Allah, wa atiur rasul, taatlah rasul, wa ulil amri minkum, taatlah pada pembimbing kalian. Artinya jika kita menghilangkan salah satu di antaranya, kita tidak alladzina amanu. Jadi pentingnya seorang pembimbing atau seorang syekh dalam hidup kita, bahwa kita masih hidup di dunia ini. Karena kita tidak pernah tahu apa kita akan menjalankan hidup. Lalu bagaimana gambarannya? Kita melewati Shiratal Mustaqim. Padahal dari diceritakan hidup kita di dunia ini adalah gambaran kita nanti di Yaumul Hisab, gambaran kita di surga, gambaran kita di Sirat. Artinya apa yang kita lakukan di dunia ini terhubung dengan mahsyar, terhubung dengan Yaumul Hisab, terhubung dengan Sirat, terhubung dengan surga, terhubung dengan bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, terus bagaimana kita bisa merasakan hidup di dunia ini kita seolah-olah sedang melewati Shiratal Mustaqim, padahal dalilnya jelas sekali. Dan Nabi mengatakan, Allah melalui kajian Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa ajizul hasanatan awwa. Bertakwalah pada Allah kamu dimanapun kamu berada. Setelah kalian itu, kita itu sedang melewati Shiratal Mustaqim. Lalu bagaimana di saat manakah kita merasakan bahwa kita sedang melewati Shiratal Mustaqim dalam hidup kita? Coba pagi, di saat nopo. Siapa tahu jangan bisa, yang lain tidak bisa.
yang lain tak ada yang bisa. Nilai agamanya jeblok semua, tapi ada yang jadi semua. Iya, saat apa Pak? Saat hati-hati. Berarti dia hati-hati dong. Saat Mas Yakri. Di dunia ini kita ini merasakan, kita ini kayak latihan lagi gitu. Sedang melatih silaturahmi bisa atau apa? Saat susah, itu kan curhatan yang jenengan. Makanya tadi aku dalam hati begini, siapapun suami yang setia dengan majelis Nabi, kalau istrinya pada jadi hater, nanti tak suruh nikah lagi aja. Dan istri yang baik yang akan jadi surga. Nanti setelah pernah setiap laki-laki 1 dibanding 50 wanita. 40 wanita, 50 wanita. Makanya tak bilang apa, oke, cerdas jenengan ini, tapi cerdas itu nafsu jenengan sendiri. Saat isinya nggak mau diajak, alhamdulillah dari lagi dari sana. Begitu. Gitu. Saat nopo Pak balik. Oke. Soalnya nak kita nggak sadar, artinya nanti kita juga di akhirnya sudah nggak sadar kita ngeliatin sirat yang lain nggak bisa lihat siratul mustaqim soalnya saking kecilnya. Kata bisa Allah itu kan dalam Al-Quran mereka dinabikan jembatan siratul mustaqim itu satu helai rambut dibelah jadi 7 bagian. Apa sudah jadi 7 jadi kecil sekali. Saat apa itu? Makanya kita dunia nggak sadar karena masih kecilnya. Jadi di masa itu orang tidak bisa melihat siratul mustaqim kecuali dia sudah di depan jembatan siratul mustaqim, baru dia melihat, itu pun dia melihatnya dengan sangat hati-hati sekali karena nggak kelihatan. Ketika kaki kanannya melangkah, kaki kiri melangkah turun, pas dia mau melangkah depan dia langsung jatuh. Bayangkan begitu. Ada yang baru kaki melangkah, satu kaki langsung jatuh. Bisa nambah Pak Wali. Tergantung berjalannya di dunia. Tergantung berjalan di dunia. Nak berjalan di dunia itu misalnya naik kendaraan, naik motor, kan dia nggak berjalan. Harus hati-hati dong. Mas Rono tahu dengan Gusti tahu dengan ini pelajaran ini baru mau Syekh ajarkan semalam ya. Makanya kenapa kita penting bertemu dengan pembimbing kita, karena siapa tahu suatu saat itu ilmu itu dibuka. Saat apa nih? Ketika kita itu dunia ini latihan atau berlatih untuk melewati siratul mustaqim saat nafas. Kalian nggak sadar gitu kok. Berarti kalau orang itu dia nggak sadar ya berarti ya nggak sadar juga sana. Malah enak kan nggak sadar, orang nggak sadar kan malah nggak kena hisab, nggak sakit ya orang. Coba lihat ya, orang kalau di operasi sadar nggak dia? Enakan nggak sadar malah. Ini pelajaran penting sekali. Ilmu ini baru semalam disampaikan oleh Grand Syekh. Itu pun sudah malam jam 11 lewat ya. 12-an mungkin ya mahal ya. Nama misalnya? Kenapa misalnya? Nanya enggak sih? Ya, Busri. Di dunia ini kan gambaran kita hidup di akhirat. Artinya di dunia ini sebenarnya kita ini sedang berjalan di atas siratul mustaqim. Tajalinya muncul saat ini, tapi nanti kita akan mempraktekannya di akhirat ketemunya. Dan di saat apa kita di dunia ini melewati siratul mustaqim? Karena dalilnya banyak sekali, salah satunya tadi istaghfirullah, tetaplah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kira-kira di dunia ini, dalam hidup ini kita melatih siratul mustaqim itu di saat apa? Di saat pertanyaannya nggak ngerti. Kenapa dengan putri? Gitu saja. Saat beribadah, ibadah itu banyak ini.
Kecil ibadahi. Ayo saat Bapak. Coba. Jadi apa? Di dunia ini kita itu melalui Shiratal Mustaqim ini di saat kita sholat. Ketika kita sholat, makanya secara hukum fikih pertama kita harus toharoh. Toharoh itu bersuci dari hadas kecil maupun hadas yang besar. Orang yang ingin masuk surga dia harus bersihkan. Kalau dia masih punya kotoran, kalau mizan dia akan dikumpulkan di neraka dulu baru dia akan ke surga. Tapi kalau di depan mizan dia bersih, maka dia tidak akan masuk neraka karena dia akan masuk dalam surga. Begitu. Nah, terus jadi gambaran kita lewati Shiratal Mustaqim itu di saat kita sholat. Makanya ketika kita sholat, kalau kita sehat, wajib hukumnya kita berdiri menghadap arah kiblat. Arah kiblat itu kita menghadap siapa? Oke? Menghadap siapa? Menghadap Gusti Allah. Dia lihat Gusti Allah. Menghadap apa maksudnya? Ayo coba sekali benar Ustaz 100%. Di sini ya Pak Ibu live orang internasional iya. Orang yang mengenali oh ini Saudara ini Saudara. Masa pelajaran agamanya jeblok terus. Kalau kita menghadap kiblat apa kita hadap? Ya? Ka'bah udah benar-benar. Tapi harus benar-benar dulu deh. Kenapa kok kita menghadap arah Ka'bah? Kenapa ayo? Hah? Kenapa ayo? Ayo pertahankan kebenarannya. Ayo kenapa kita menghadap arah Ka'bah? Apa ya? Coba. Hah? Selalu ada ilmu baru kan? Ya coba cari dulu walaupun salah ya. Biar yakin bahwa oh salah jawabannya gitu. Nah bapak saya. Kenapa? Kenapa kita harus menghadap arah Ka'bah? Karena di sana ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu berasal dari mana juga? Itu tahu dari surga. Artinya kita akan menuju ke surga, begitu. Nah, terus makanya ketika kita sholat, kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Gitu. Makanya dalam Fatihah itu ada namanya Ihdinas Shiratal Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kita disunahkan membaca amin. Kita berharap seperti yang diceritakan di dalam surat Al-Fatihah. Fatihah itu pembuka pintu surga, pembuka jalan kita. Sampai itu pembuka. Nah, siapa yang tahu? Siapa? Ayo. Siapa Pak untuk pembukanya? Tapi yang dibutuhkan yang ngatur gimana? Siapa yang ngatur? Aku itu final. Siapa pembukanya Pak Aldi? Pembimbing kita, pembimbing bener jenengan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kalian ini aman itu cuma di surga, aman itu cuma di hadapan Gusti Allah. Makanya alladzina amanu. Pintunya apa? Atiullah wa atiur Rasul. Makanya di pintu surga itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi pembuka pintu itu siapa? Wal amri minkum. Maka Fatihah itu, suratul Fatih itu sebenarnya kuncinya membawa guru kita. Itulah mengapa Maulana Nazim mengajarkan setiap kita membaca suratul Fatihah kita suruh baca sholawat sekali. Gitu. Makanya ketika kita sholat wajib membaca suratul Fatihah, suratul Fatih. Kenapa demikian? Karena di sana kita ini sesungguhnya sedang berada di suratul Fatih. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi bisa dirayu itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana Allah mengatakan
jika kalian bersyukur aku menambah nikmatmu, kalau kalian tidak bersyukur aku akan berikan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terus kita memuji Gusti Allah Ar-Rahmanir Rahim, supaya kita ini diberikan rahmat dan rahimnya Gusti Allah. Rahmatnya Gusti Allah siapa itu? Siapa Mas Uyo? Nah, itu Kanjeng Nabi Muhammad. Rahimnya Gusti Allah siapa itu? Siapa? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau orang ngandung disebut apa? Orang ngandung disebut apa? Hah? Oh, karena nggak pernah ngandung ya nggak ngerti. Kemarin kalau orang ngandung itu disebut apa? Hah? Hamil, mungkin. Hamil karena di dalam ada apanya? Janin, rahim pada indah. Rahim dalam. Ketika kalian membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman itu Kanjeng Nabi, Rahim itu kita dikandung dalam kasih sayang Kanjeng Nabi. Makanya Allah mengatakan aqulu li abaihim, panggil mereka dengan abah mereka. Allah tidak mengatakan ud'uhum li ummihim. Memang secara genetik wanita mengandung kita, tapi secara spiritual Kanjeng Nabi mengandung kita. Kenapa demikian? Karena ruh kita, nyawa kita, jiwa kita diciptakan daripada ruhnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak ada nabi dari golongan kaum perempuan. Kalau dibagi Pak Okon sudah alhamdulillah 80% lempeng lah gitu ya. Nah kemarin tiba-tiba kok malah oke, kayaknya Mas lagi terus yang mimpin satuan bosan aku oke. Karena suaranya lebih fasih, lebih mesin. Tapi sebenarnya bukan wali, jadi bosan juga itu aja ilmunya. Tapi alhamdulillah oke, aku cari YouTube ada nabi perempuan, kayaknya cocok itu kan. Awas dia. Ngerti gak maksudnya? Dapat ilmu baru ya? Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kita semuanya itu mendapatkan rahmatnya Gusti Allah, mari dapat rahim, orang yang dinaungi Kanjeng Nabi. Maka Ar-Rahman Rahim, maka rahmatnya Allah itu mendahulukannya. Itu Ar-Rahmanir Rahim, terus Malik Yaumiddin, terus iya kena butuh, wa iya kena sa'in. Coba diartikan. Buka aja HP-nya, baca HP-nya. Aku ngerti jadi apa. Ini biar semuanya dengar. Mumpung ilmunya dibuka, mau kita Jakarta, belum tentu kita ketemu lagi. Nah, ini tadi saya lagi nunggu izin apakah boleh diceritakan ilmu gitu. Terus belum dikasih kakak, berarti ini harus juga mungkin tak ceritakan untuk apa, supaya kita ini lebih kuat lagi dalam perjalanan kita menghadapi Gusti Allah dalam hidup kita jalan. Karena kalau kalian tidak diberikan makan yang fresh, ilmu yang baru, pada waktu yang baru, maka kita akan bosan. Contohnya apa? Kalau mau jalan sama Ustaz aja, sabar ini. Kan? Udah bacanya falas, nanti nggak jelas. Tidak ada yang nyangkut di rumah sekali. Karena ini perintah dari Gus saja, loh enggak ya Gus. Bisa-bisa mereka datang tak tutup pintunya. Coba dari awal diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang gini, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Itu artinya apa itu?
segala puji bagi Allah. Barusan ketika yang jenengan baca itu bisa memperlihatkan seperti suatu gambar di hadapan kita semuanya. Bukan Pak Oki gambarnya kan di hadapannya Pak Oki. Ayo, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Apa itu tafsirnya? Ayo. Soalnya selama ini pujian kita sama Gusti Allah itu imitasi, bukan beneran. Contoh, kita bilang subhanallah, subhanallah, kita maha suci Allah. Kita lihat barang bagus, wah bagus sekali ya. Ayo, Gusti Allah cemburu nggak? Ya, cemburu. Katanya aku maha suci, tapi kamu muji barang ini. Ayo. Coba. Segala puji bagi Allah di bawah itu Al-Quran. Segala puji bagi Allah. Apa itu? Coba kajian kan biasanya kan salah. Coba jawab supaya salah lagi. Ayo. Maksudnya apa maksudnya? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah itu klimaks, inti daripada semua pujian. Ini ada dalam tafsir Sultanul Zikir. Ayo. Jika kalian menggunakan nama ini, pasti kalian selamat. Malah betul kata Pak Allah ini. Segala puji bagi Allah. Kan kita bilang subhanallah satu pujian, alhamdulillah satu pujian, Allahu akbar satu pujian, ya Ghafar satu pujian, ya Sattar satu pujian, ya Samad satu pujian. Lah kalau semuanya itu diucapkan langsung dalam satu pujian itu kan namanya Sultanul Zikir. Lah Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah Sultanul Zikir. Dan itu selesai pada siapa? Ayo Pak Afi jangan. Buka mikir kayak mikir benernya ngerti. Coba siapa? Biasanya kalau asal nyeplos malah bener begini. Kalau nggak mikir ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana al-malikul hayya wa malikul dunya, la ilallah Muhammadur Rasulullah. Segala puji bagi Allah itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Terus apakah ini nggak ada dalilnya? Ada dalilnya, wallahi. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi biyadihi. Subhanalladzi ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, Allah memuji dirinya sendiri. Maha suci aku, kata Allah. Ya Allah mengatakan maha suci aku, Allah lihat siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kira-kira terbuka mana? Malah nggak lucu. Kontar, Subhanallah, Allah memuji dirinya sendiri. Kenapa? Melihat kanjeng Nabi Muhammad. Ini dalilnya bahwa Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu kanjeng Nabi Muhammad, Tuhan semesta alam. Apa itu semesta alam? Malikul hayya wa malikul dunya. Semesta jagat raya ini. Alam spiritual, alam dunia ini. Makanya kenapa kemarin tak ceritakan, nggak ada yang selamat menuju sirat tanpa pembimbing. Wallahi. Contohnya apa? Kalau kalian sholat, dengan ini Gusti Allah banyak punya jaringan. Kerjaannya artinya nggak fokus kan? Padahal kanjeng Nabi sampai bilang begini, sholatlah dalam keadaan ihsan. Apa itu ihsan? Seolah kalian dan Allah, jika kalian tidak mampu maka ingatlah bahwa Allah memperhatikan, melihat kalian. Itu ihsan. Artinya apa? Kalau sholat itu kalian seolah kalian berbicara dan bicara, kalian rasakan bahwa kalian beneran lagi berhadapan dengan Gusti Allah. Tapi apa yang kita lakukan saat sholat? Kemana-mana bisa kita cobain kan? Contoh nih jenengan ngobrol sama Pak Oki udah dengerin beneran kan? Tanya mau ngomong apa itu sehingga
Toko ini ada pagi dah semprol. Serius gini kan malah. Oke, terus alhamdulillah rabbil alamin. Nah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. tadi ceritakan ya. Nah, jadi Ar-Rahmanir-Rahim, rahmat itu rahmat itu insyaallah, rahim itu kita semua di dalam kandungan Kanjeng Nabi SAW itu mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Terus Maliki yaumiddin. nah, baik artinya. Pemilik hari pembalasan. Nah, ya kan? Saat ini Gusti Allah kita perjuangkan, kita persediakan. Tapi ketika kita meninggal nanti kita beri Gusti Allah yang memiliki hari pembalasan. Apa yang kita terbantu kita akan dibalas di sana. Makanya tadi ceritakan hidup kita di dunia ini gambaran kita di akhirat. Kalau di dunia kita punya pembimbing, punya syekh, di sana juga kita yang dibalas oleh Gusti Allah melalui syekh tersebut. Tapi kalau kita nggak punya syekh, tidak punya pembimbing, ya jadinya kayak lagunya Mas Fauzan, dua dunia akan berkurang derajat. Jadi ketika lewati sirat dengan diri sendiri, Allah nggak akan selamat. Contohnya kalau kita sholat, makanya kalau kita sholat, apa yang harus kita lakukan? Buru-buru, yang penting menunaikan kewajibannya, ya kan? Boro-boro sholat sunnah kemudian dia. Fardhu yang dikerjakan dengan benar aja udah untung kan gitu kan? Sama di sirat, setiap orang ingin buru-buru karena mereka tidak melihat ujung dari sirat tersebut. Mereka tidak melihat bagaimana tali sirat itu sepanjang apa. Buru-buru ingin selamat karena mereka tidak bisa kembali, tidak bisa mundur ke belakang. Dia harus lewat. Sama buru-buru nonton. Akhirnya apa? Pengen lewat sirat yang penting segera sampai ke surga, sama. Nonton. Makanya Kanjeng Nabi ingin apa mereka itu sholat dalam keadaan ihsan. Jangan buru-buru, tapi seolah kalian lagi ngobrol sama Gusti Allah itu ngobrol dengan adab yang baik. Gitu loh. Karena itu tadi gambaran kalian ketika melewati mustaqim terus Iya karena Allah, iya karena nah, terus hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. nah, ya kan? Hanya kepada Gusti Allah kami menyembah. Selama ini kita menyembah selain Gusti Allah apa enggak? Iya, banyak. Kita tidak patuh sama Gusti Allah itu kita menyembah selain Gusti Allah. Gitu. Insya Allah kita menyembah pada Gusti Allah kita. Nah, ini berat sekali karena dunia kita ini minta pertolongan pada selain Gusti Allah. Kita minta pertolongan pada kartu kredit, kita pertolongan pada bank, kita minta pertolongan kepada apa itu namanya developer, kita minta pertolongan pada selain Gusti Allah. Makanya kenapa ke orang itu di Siratul Mustaqim nggak selamat karena begitu banyak sekali beban yang mereka bawa di dunia ini sehingga padahal itu tidak berlaku di akhirat. Makanya tidak selamat. Terus baru di saat itu setiap orang, setiap hamba baru dia menyadari bahwa Gusti Allah yang harus kita sembah, sedangkan dia di akhirat sudah nggak bisa lagi nyembah Gusti Allah. Dia baru akan mengerti bahwa hanya Gusti Allah lah tempat kita minta pertolongan. Sedangkan dia di dunia nggak pernah minta tolong sama Gusti Allah. Gitu. Makanya kacau nanti di akhirat, wallahi tidak ada yang selamat. Terus Ihdinas siratal mustaqim. nah, artinya itu juga. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Nah, ada nggak orang itu langsung minta bimbingan sama Gusti Allah langsung? Oh, betul kata saya, nggak ada. Betul, Nak. Serius, tos dulu. Terus sama tos. Nah, udah. Sajidah aja ngerti. Nggak ada. Walaupun suaranya masih semperin belok. Nggak ada. Ayo. Nggak, nanti di akhirat itu orang ingin minta bimbingan Gusti Allah langsung. Seperti di Nabi Gusti Allah seolah tidak menampakkan diri di hadapan orang tersebut. Sama di dunia. Makanya beruntung di dunia kita punya pembimbing. Bimbinglah kami dalam jalan yang lurus. Dalam surat Al-Jin Gusti Allah mengatakan,
Wa alaihismu ala tariqah. Seandainya mereka berjalan di atas jalan tersebut, maka kami akan memberikan mereka air yang menyegarkan bagi dahaga mereka. Loh, ini ada dalilnya, nggak sembarangan. Bimbinglah kami dalam jalan ini juga adalah tariqah. Bimbinglah kami ke dalam kepada jalan lurus. Siapa yang Allah bimbing? Kanjeng Nabi. Siapa yang Kanjeng Nabi bimbing? Para sahabat. Siapa yang para sahabat bimbing? Para wali. Siapa yang para bimbing? Kita orang yang berdosa. Allah semua nggak ngaku ada berdosa loh. Bener kan? Bimbinglah kami terus ke jalan yang lurus. Giliran sudah nggak ada duit di akhirat, di sirat, baru minta Gusti Allah, minta bimbing. Kata Gusti Allah, lah kemarin ngapain aja dulu? Kan lu udah kasih kesempatan lo hidup di dunia, udah bikin bimbing, kenapa lo nggak pakai? Kan udah duit jalan Quran habis, jelas gamblang. Makanya dulu ya gimana? Ayo. Kirian lu sekarang bener-bener repot aja, minta tolong gue enak aja. Dia udah bayar untuk tolong sama gue dulu. Mereka pernah ditolong para wali-wali, mereka akan ditolong dulu ya gimana? Ya kan? Ya terus adikan lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri. jadi nggak langsung Gusti Allah. Siratal mustaqim itu siapa? Bimbingan tak bimbing, yaitu bimbingan orang-orang seperti kami. Apa itu nikmat itu? Tadi ceritakan wa alaihismu ala tariqah. Jikalau seandainya mereka berjalan lurus di atas jalan tersebut, tariqah tersebut, maka kami akan memberikan mereka air untuk air untuk menghilangkan dahaga mereka. Lain, betul. Apa itu dahaga itu? Air itu apa? Cahaya. Makanya sebetulnya siraman rohani. Rohani disirami dengan nur, dengan air kehidupan ya. Terus itu ada jalurnya nyambung kan? Orang-orang yang untuk beriman terus Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. tuh. Ada dua golongan. Orang yang diberikan nikmat, orang yang dimurkai, orang yang tersesat. Siapa orang yang Allah murkai? Orang-orang yang tidak memiliki pembimbing atau syai. Lalu mereka apa itu namanya? Mengartikan hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka. Lalu siapa orang sesat? Orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini jelas. Jadi orang yang ada jalan lurus hanya mereka yang dibimbing kan? Nah, iya. Bukan dibimbing Gusti Allah langsung kan? Ayo. Jadi dari ini orang-orang yang dibimbing siapa itu? Para nabi dan rasul yang Allah berikan bimbingan itu. Bahwa itu para wali, lalu kita semua para wali manusia. Makanya terus walam dhalin. Terus amin. Jadi ketika kita sholat pun sebenarnya aminnya itu kita mohon diselamatkan Gusti Allah untuk melewati sirat. Kita mohon kepada Gusti Allah supaya kita dikirimkan pembimbing setiap sholat ini sebenarnya. Makanya ketika kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mengucapkan salam itu pada siapa? Ada siapa? Abu Maryam. Rasulullah. Karena orang yang Allah cerita dalam Fatihah itu adalah kanjeng Nabi tadi. Alhamdulillah, makanya sampai Rasulullah itu menemani kita dalam surat tersebut supaya kita sholat dalam keadaan ihsan. Makanya Allah mengatakan mulai dari Nabi dalam hadis awalu yahasabu bi'abdihi amalan apa pertama dihisab setiap amalan dari setiap hamba awalu yahasabu pertama dihisab oleh Gusti Allah bi'abdihi ila ibadi yaumul qiyamati sholat. Setelah itu yang pertama dihisab dari setiap hamba yang di hari kiamat adalah tentang sholatnya. Maksudnya itu ini seperti yang ditafsirkan dalam yang diceritakan di barusan. Sholat yang seperti yang bisa Allah akan terima. Pertama sholat itu harus ada sanad. Siapa yang mengajarkan mereka?
Ya kita ada mengarang tersesat, nanti pas tersinggung. Nanti aja di akhirat lihat sendiri. Ini maksudnya saya. Makanya Kajian Nabi mengatakan pertama yang disebut sholat tentang sholatnya. Nah kalau sholatnya baik disebut yang baik. Artinya apa? Kalau dia sholatnya ada pembimbingnya, semuanya itu diterima oleh Gusti Allah. Keburukannya dihapus oleh Gusti Allah. Ini dukungan dalamnya apa? Adalah ada Rasul Amri Minkum atau surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum. Ini maksudnya. Makanya kemarin teman-teman Bintara bertanya pada saya begini. Jadi orang Bintara pada nanya gini, kenapa Gus kok sholatnya di masjid cuma awal-awal toh, maksudnya nggak sholat di masjid gitu. Jadi saya sambil cengar-cengir saya jawab gitu. Nah pasti kan jawabannya saya nggak tahu gitu. Nah jawabannya mungkin nggak sempat saya gitu. Kalau Mas Ben alasannya saya kerja gitu. Nah terus saya jawab begini, dia betul. Saya itu sebenarnya itu jarang sekali sholat berjamaah di masjid maupun di musola, begitu. Karena biasanya kalau saya sering-sering sholat berjamaah di masjid atau di musola, biasanya itu takmir masjidnya berundel karena kelamaan nggak selesai. Masjid atau musola mau keburu ditutup. Itu saya lakukan di masjid awal-awal di mana? Karena waktu kita baru sampai Bintara, sore-sore itu mau maghrib, saya datang. Beliau bilang, kamu harus ke masjid, kamu harus ke masjid. Ternyata memang di sana waktu itu lagi ada fitnah parah bahwa dikira setiap orang tua itu anti sholat. Karena di sana ada pemimpin toriko di sana yang memberikan nasihat anak muda bilangnya begini. Jadi sholat ngapain tunggang-tungging, jumlah-jumlah di masjid. Sholat itu yang penting 2 rakaat, sholat itu yang penting 2 rakaat sholat ma'rifat dan cukup untuk selamanya. Makanya, lah terakhir kemarin saya dapat fitnah oleh keluarga kita sendiri, ditanya sama orang kenapa kamu nggak masuk lisan secara gitu. Jawabannya karena saya disuruh, karena saya dilarang oleh Gus sholat jamaah di masjid gitu. Jadi makanya apa itu namanya sholat itu sesuatu apa, sholat itu perintahnya itu bukan dari langit ke bumi, tapi dari bumi ini Gusti Allah mengajak nanti ke langit. Kalian jadi pembimbing, tentu kan kalian harus sampai di tempat tersebut duluan toh. Pak Oki ini jadi pembimbing tour guide kita dari Jakarta ke Madura. Kira-kira Pak Oki pernah ke Madura nggak Bu sebelumnya? Belum pernah gitu. Pantesan juga bisa dengar. Tentu kan Pak Oki orang pergi Madura kan. Aku tahu Madura, aku sering ke sana, aku pernah lihat kan gitu kan. Nah, sholat itu seperti itu. Nah, sholat itu kenapa kok diperintahkan pada kita minimal 5 waktu kita lakukan? Karena perintahnya itu saking eksklusifnya Kanjeng Nabi yang diangkat ke langit, tetap bisa bertawajud bertemu hadapan langsung. Bahwa aku ini ada, itu ada maksudnya. Begitu sama kayak Pak Oki, jadi pembimbing ziarah Madura, Sampang, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara dan Ethiopia gitu. Tentu Pak Oki udah pernah ke sana, nggak mungkin Pak Oki nggak pernah ke sana. Kalau nggak pernah ke sana, saudara Buddha misalnya, Bu Maryam, kita adakan tour ziarah ke makam Mbah Khalil Bangkalan. Kita angkat satu pembimbing yang profesional sekali, Pak Walidin gitu. Pak Walidin nanti mana? Belum. Saya juga belum pernah ke sana. Ayo, ya kan? Nggak tahunya diturunkan di itu, di apa itu, diturunkan di Banyuwangi gitu kan? Makam dukun sakti terkenal itu orang tek, dia itu, wah boleh loh katanya loh, gimana? Kan harus ada saksi bukti kan, nah sholat nih sami nonton. Lah terus makanya tak jawab begini. Karena kalau saya sholat maghrib di masjid ini masih aman, karena saya setelah amalan biasanya sekitar seperempat jam atau 10 menit atau 5 menit kemudian aja bisa, saya masih bisa sholat berjamaah. Masalahnya habis sholat isya berjamaah itu orang itu biasa langsung kucing hilang gitu. Zikirannya ya seperti saya istilahkan alhamdulillah hilang.
ba'dil jarang. Terus paling 5-10 menit setelah salam salat isya orang udah nggak ada di masjid. Dengan saya masih banyak sepanjang selesai sampai setengah 8 jam 8-an misalnya. Nah itu takmir masjid itu lama-lama bundel, ini yang nggak selesai gitu. Akhirnya pas di Bintara itu masjidnya lampunya dimatiin, padahal saya lagi di situ, lagi buat amalan. Pintunya mau ditutup, terlalu gitu. Dari itulah akhirnya saya nggak sholat ke masjid lagi karena kasihan sama takmir sebenarnya juga orang nggak sama takmir tersebut. Ada orang nggak cuma karena ada orang nggak terganggu lah dengan kita. Itulah alasan kenapa saya nggak ke masjid. Gitu. Tapi saya senang ke masjid. Ini alasannya. Gimana? Cuma ini katanya di Makassar saya tiap malam ke masjid terus. Sampai tak rapel maghrib isya di masjid itu sekalian. Ini. Itu. Kalau ya mungkin agak berbeda ya orang Bugis dan orang Jawa. Orang Bugis itu orang di masjid mau sampai ulama mereka senang malah. Tapi nggak tahu ya kita belum nemu gitu. Kalau kita di masjid kok agak lama itu kadang kok malah dicurigai, kadang kan dan ini tempat tidur. Nih sebetulnya Mimi, setiap malam saya kalau selama puasa setiap malam saya dari sebelum maghrib, jadi selesai sahabat dan saya baru pulang. Bisa lah. Dari pelatihan jaga yang mau. Nah, makanya kenapa? Inilah jawaban kenapa kalau saya sholat, insya Allah kalau saya nggak sakit ya, saya nggak ajen ya, saya selalu dengan seluruh amalannya. Kenapa demikian? Karena saya menyadari bahwa sholat saya ini nggak sempurna, sholat saya ini imitasi, sholat saya sujud saya ini mungkin sholat saya ini tidak diterima karena saya sholat saya ini hati saya itu tidak baik, banyak penyakit, busuk. Sholat saya nggak fokus. Ini imitasi sholat saya ini. Nah, karena saya menyadari sholat saya ini imitasi, makanya saya buat amalan full. Karena apa? Amalan itu yang ngajarkan oleh Maulana Syekh Abdul Maulana Nazim dari Syekh Kaji Nabi dan Gus Allah sendiri, sehingga sholat yang saya lakukan ini insya Allah akan diterima karena amal-amalan tersebut bukan karena sholat kita. Karena Kaji Nabi mengatakan barang siapa mengikuti suatu kaum maka dia akan digolongkan kaum tersebut. Itu maksudnya kenapa saya sambil buat amalan gitu. Lah kalau tak lakukan di masjid, kalau takmir masjidnya Pak Wali, insya Allah cengli. Kalau takmir masjidnya Pak Oki, besok saya mau masuk masjid ditutup malah masjidnya haram. Haram bagi kaum sufi gitu. Iya, nah inilah alasan kenapa kok saya itu biasanya kalau sholat fardu dengan amalan-amalannya karena saya menyadari sholat saya ini imitasi. Makanya Maulana Najib mengajarkan setelah kita salam di tahiyat terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita diajarkan sujud lagi. Sujud lagi itu kita berdoa, ya Allah jadikanlah sholat hamba, sujud hamba ini ya Allah jadikanlah kita sujud lagi, kita berdoa, ya Allah jadikanlah sujud hamba yang imitasi tadi menjadi sujud yang sempurna. Ya Allah jadikanlah sujud hamba yang imitasi tadi menjadi sujud yang sempurna. Siapa tahu sujud yang setelah itu malah diterima Gusti Allah karena kita ikhlas, nggak buru-buru. Kalau Pak Oki salah sujudnya di sholat lama karena ngantuk. Lah sudah blok gitu kan. Ini maksudnya nonton. Karena sholat itu siratul mustaqimnya kita di dunia. Makanya Maulana Syekh mengatakan Syekh Nur itu mencapai maqam kewalian karena setiap hari buat amalan sholat. Dan Maulana Syekh mengatakan walaupun wali itu tidak ditentukan dari sholatnya, karena wali itu sudah dicap di langit dia akan menjadi wali ketika hidup di dalam hidupnya. Tapi biasanya Allah melalui Rasul, melalui para wali-wali di atasnya akan membimbing dengan cara tersebut. Makanya dibikin kuat untuk sholat tersebut, sehingga dia akan mencapai makom kewalian. Makanya ketika kita buat amalan seperti yang diajar oleh Syekh, ya sama kayak tadi kita dari sini mau ke mana itu ke Pak Oki di sini mau ke mana Madura. Oki telepon Madura. Keluarga di Madura itu loh, oh ya baik-baik aja kita mau ke sana. Jadi kita tahu alamatnya. Amalan sholat pun seperti itu.
Ketika kita baca amalan-amalan setelah dan sebelum sholat fardu, kita sama seperti itu, kayak begitu. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan suatu kaum akan dikumpulkan bersama kaum yang diikuti. Jika suatu kaum yang sholat, dia akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Itu alamatnya itu sampaikan. Itu gitu. Jadi jawabannya begitu. Kenapa kok saya biasanya buat amalan sholat gitu sebelum dan setelah sholat fardu? Bukan karena apa-apa, tapi karena saya menyadari bahwa sholat fardu saya ini imitasi. Ini. Tapi jenengan sholat di masjid Pak Oki, aku sholat di masjid karena amalannya entah, wah itu bohong, buat amalan juga tidur. Belajar sih Pak Oki. Itu alasannya gitu. Jadi kalau kita itu ingin seperti bisa Allah gambarkan dalam surah Al-Fatihah di akhirat nanti ketika kita sholat, makanya kita harus mencari pembimbing. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, baru apa yang disampaikan Al-Fatihah dalam sholat tadi itu akan nyata dalam hidup kita. Begitu. Makanya di akhirat orang-orang yang punya pembimbing, ketika mereka di depan sirat, mereka tidak melewati sirat langsung, tapi nanti mereka akan ditanya Gusti Allah, siapa pembimbingmu, siapa abahmu, siapa syekhmu. Kalau kita menyebutkan syekh kita, alhamdulillah syekh kita misalnya memang dapat lisensi izin dari Kanjeng Nabi, dari Gusti Allah atau Rasulullah amrinkum tersebut melalui para wali-walinya, itu saya tersebut akan membimbing kita. Caranya bagaimana? Caranya sama ketika di dunia, dengan cara menyenangkan. Jadi seolah-olah nggak nampak sirat lagi, tahu-tahu udah depan surga. Itu perbedaannya. Tapi di dunianya nggak enak karena kita nggak bebas. Kenapa demikian? Karena Kanjeng Nabi sudah memberi nasihat, orang mukmin hidup dia itu seperti di dalam penjara. Maksudnya di dunia di penjara gitu kan, punya uang tak minta lagi. Terus mau apa gitu kan, ayo masuk ke sana. Ya, nah itu nggak enak. Apa-apa dikontrol. Kan orang di penjara dikontrol kan? Ayo. Tapi nanti ketika di akhirat jadi kebalikannya. Gitu, mau buah aja, baik-baik, atau mau buah aja juga. jadi kurang lebih seperti itu. Makanya kalau orang itu ingin mendapatkan syariah dengan baik, ingin menyempurnakan syariahnya, maka Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul dan wa ulil amri minkum, baru dia akan apa itu namanya, menyempurnakan, seolah melakukan semua syariah. Makanya kalau saya tidak salah ingat, Maulana Nazim pernah mengajarkan untuk membaca ayat tersebut atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum sampai sekian ratus kali kalau nggak salah. Itu seolah orang itu mengerjakan seluruh syariah, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Itu dia. Jadi orang begitu. Makanya kita nggak bisa lagu-laguan sendiri, tidak bisa. Itu. Dan nanti ketika orang-orang ahli thariqah sejati, ahlul turuk sejati, mereka sudah melatih sirat, apakah mereka masuk surga? Ya tidak. Karena mereka itu muqarrabin, orang yang didahulukan, bukan ashabus shimal ataupun ashabul yamin, tapi mereka muqarrabin, didahulukan. Jadi ashabus shimal, ashabul yamin itu orang yang setelah muqarrabin, orang yang setelah. Jadi di akhirat itu orang yang didahulukan mati sirat, masuk surga itu siapa? Itu adalah orang punya pembimbing. Tapi setelah mereka melewati sirat, apakah mereka masuk surga? Bukan begitu. Kalau orang thariqah sejati gitu, bukan begitu. Karena ketika mereka itu setelah melalui sirat, mereka itu berada di jannah, di taman surga. Mereka minum air arak, minum air anggur, air susu, air yang jernih dari bawah arsy Gusti Allah. Nah terus kenapa kok mereka nggak langsung masuk surga? Kenapa demikian? Gitu. Kenapa Pak Oki? Anak-anaknya, memang anak jenazah yang paling sama jenazah ada, anak jenazah musuh jenazah semua gitu Pak. Anak spiritual, memang kan punya anak spiritual. Mau jenazah nggak mungkin bapak sudah jenengan no. Itu siapa Walidin? Niki sinten?
Ini kisah Mas Ekri. Dia nunggu siapa? Nunggu pengikut. Nunggu sinten Mas Nono. Jadi orang-orang itu, orang-orang di Rondu Jannah, mereka belum masuk surga. Kalau orang ahli thariqah sejati, karena mereka menunggu tuannya masuk surga. Siapa tuannya? Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Muhammad tidak masuk surga, kecuali semua umat masuk surga. Selamat. Setelah dihisab semuanya, Rasulullah